kegiatan penilaian dari kerja PKK, hasil dari PKK ini merupakan kegiatan rutin. Ini merupakan salah satu parameter kita khusus untuk kami pulang kampung sejauh mana kami mempunyai solusi sinergitas untuk perkembangan PKK, terutama PKK dan Pokja 3. Arti PKK ini merupakan salah satu program unggulan Pokja 3 dari PKK ini. Nah, mengapa sasarannya bagaimana alamat PKK yang ada di rumah ibu bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan juga pendapatan ekonomi daripada keluarga itu sendiri. Ini juga kami buktikan kepada ibu bahwa di dana desa, di dana ADK, di dana BBM atau program, kami memberikan kontribusi kepada ibu-ibu PKK dan juga warga, terutama nanti di saat acara hujan kampung kami masukkan bantuan bibit cabai untuk satu rumah 10 batang. 10 batang itu terkhusus 10.000 bibit yang ada yang kami serahkan satu rumah, satu keluarga 10 batang. Ini mengapa sesuai dengan buku rencana dan program dari Pak Bupati. Salah satu dampak inflasi ini adalah penambahan kebutuhan atau menanyakan kebutuhan cabai dan bawang merah. Nah, inilah kami mensupport di dana perubahan ini, kami masukkan untuk kegiatan pemberian bibit cabai rawit dan cabai merah itu untuk satu kakak 10 batang. Dan ini akan disalurkan nanti melalui bekerjasama dengan PKK kita, terutama di Pokja 3. Perkara kita manfaatkan dengan apanya program pemerintah mengatasi inflasi. Dengan inflasi selama ini kita kan pemerintah menggiatkan menurunkan inflasi dengan untuk memanfaatkan lahan itu kita bisa mengatasi inflasi Pak Penghulu. Aku hatinya PKK ini adalah penilaian rumah. Jadi yang nilai itu adalah rumah. Kalau dalam satu kampung itu ada 500 rumah, berarti 500 yang dinilai. Nah, jadi dia berbeda dengan penilaian-penilaian lain. Kalau penilaian yang lain yang mungkin dinilai itu ada beberapa rumah saja, tetapi untuk aku hatinya PKK yang dinilai adalah seluruh rumah. Jadi penilaian aku hatinya PKK ini Bapak-Bapak, jadi ini merupakan kegiatan Pokja 3. Jadi kegiatan Pokja 3 memang program prioritas dari Pokja 3 itu adalah aku hatinya PKK, jadi di bidang pangan. Karena memang pangan ini tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, karena setiap hari kita membutuhkan pangan. Jadi kalau tidak makan satu hari mungkin kalau berpuasa cuma otomatis kita sudah terbiasa. Tapi kalau kita tidak berpuasa kemudian tidak makan, nah ini akan berpengaruh terhadap kesehatan tentunya. Nah, kegiatan ini itu dimulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kampung. Nah, kenapa ini dilaksanakan? Berarti pemerintah pusat itu menganggap ini adalah kegiatan yang penting yang setiap tahun dilaksanakan. Nah, cuma sampai saat ini kegiatan ini belum bisa terlaksana dengan baik. Masih banyak kendala-kendala yang kita dapatkan. Nah, apa manfaatnya Pak? Kalau boleh kita katakan lomba ini adalah lomba pekarangan. Jadi lomba pekarangan, apa yang dilombakan? Pekarangan itu yang menanami pekarangannya itu dengan tanaman-tanaman yang merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Apa saja yang kita butuhkan? Kita butuh makan, butuh nasi sebagai makanan pokok kita. Butuh pendukungnya, ada proteinnya, baik itu dari ternak, hewan ataupun dari ikan. Kemudian kita juga butuh vitamin. Yang vitamin ini kita ambil dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, inilah yang dilombakan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi, lomba ini hanyalah sebagai reward, sebagai penghargaan, bukan yang utama. Selama ini kami menilai, sering yang ditunjukkan itu adalah kebun. Jadi kebun ini bukan yang kami nilai. Jadi kalau kita tunjukkan tidak akan nilai kebunnya. Yang kami nilai itu adalah pekarangannya. Jadi apa tujuan pemerintah? Bagaimana setiap rumah tangga, setiap rumah itu mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Itu yang merupakan tujuan dari kegiatan ini. Dan kegiatan kami ini mungkin ada yang bertanya, Pokja 3 ini terus kegiatannya. Nah, karena memang kegiatan ini bukan hanya kami, kegiatan ini juga dari Dinas Ketahanan dan dari Dinas Pertanian. Jadi sudah terintegrasi dengan Pokja. Nah, yang masih tadi yang menjadi masalah, jadi
tujuan pemerintah itu bagaimana masyarakat bisa menciptakan ketahanan pangan di dalam keluarganya. Jadi diharapkan tadi seperti yang Bapak Camat sampaikan, jangan lagi hanya membeli langko, membeli daun kunyit, membeli serai, pergi ke pasar. Karena pasar itu tempat setan. Memang betul, bawa uang 100.000, rencana beli ikan lain, ternyata sampai situ emak-emak nampak jilbab. Tak jadi beli ikan. Nah, akhirnya ikan tadi tak beli sedikit. Aturan di dalam kuota itu cukupnya 1/2 kilo, tidak jadi, beli seperempat. Nah, karena sudah sampai kan bahwa pasar itu adalah setan. Jadi kita diharapkan kalau kita ke pasar tadi tidak lagi tadi seperti yang sampaikan Pak Camat, tidak lagi membeli sayur pucuk ubi, tidak lagi membeli sayur kangkung yang tidak bisa kita dapatkan di halaman. Apa yang tidak dapat kita halaman? Beli minyak goreng, beli gula, beli tadi mungkin garam, lainnya beli ikan, tak perlu lagi seharusnya. Nah, tetapi ini tadi yang masih menjadi kendala bagi kita. Kami Pojat 3 ini Pak miris. Setiap tahunnya kan miris. Karena setiap tahunnya tidak ada perubahan. Ada yang memang berubah, tapi banyak yang mundur. Nah, salah satunya tadi apalagi dalam kampung tempatan. Ibu Presiden Pak berharap sekali bahwa kampung tempatan ini nanti bisa menjadi juara. Mudah-mudahan para pangkat nanti bisa dijual. Ya, Mas? Seperti itu. Apa tadi yang jadi kendala tadi? Pertama adalah tanah yang luas. Ya Pak, ini jadi kendala. Karena orang kita itu tadi, orang kota karena tidak ada luas, nampak tanamannya kan gitu. Sekarang orang kampung ini luas, tak nampak tanamannya. Tapi sebetulnya itu bukan kendala, Bapak. Ya, inilah yang seharusnya kita manfaatkan. Kita punya tanah yang luas tapi kosong. Ya kan kosong. Tanami dengan tanaman buah-buah. Kemudian tanami dengan sayur-sayuran tadi. Nah, karena apa? Karena tubuh kita ini Pak, dia tidak hanya perlu nasi. Ya, tidak hanya perlu nasi. Kita butuh yang lain-lainnya tadi, yang sayur-sayur tadi dalam keadaan dia harus seimbang. Maka di dalam hatinya PKK ini, di dalam Pojat kita juga ada namanya makanan seimbang, B2S. Nah, memang ini menjadi kendala bagi kita dengan hal yang luas tadi, tidak harus semua ditanam. Jadi kalau misalnya tanaman halaman kita itu ada 1/4 hektar, ya tidak ditanam semua, memang capek, ya. Tanam sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau ada misalnya batang kelapa di halaman itu 2 biji, 2 batang, itu sudah memenuhi kebutuhan kita. Karena misalnya ada 20 batang jagung, sudah memenuhi kebutuhan kita. Karena misalnya ada 2 rumpun pisang, itu sudah memenuhi kebutuhan. Jadi pemerintah itu tidak memaksakan kita harus semua halaman itu kita tanam, tidak, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Alhamdulillah kalau berlebih, artinya kita bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Nah, ini sebetulnya tujuan. Cuma kita tadi saya berikan masih banyak kendala-kendala. Kami dari Pojat 3 ini kami tidak punya dana di kabupaten. Kalau di kampung masih ada dana PKK, kecamatan juga ada dana PKK, tapi kami di PKK kabupaten malah tidak ada dana apa. Jadi kami menumpang kegiatan ini di Dinas Ketahanan Pangan. Nah, jadi sebetulnya tidak ada alasan masyarakat. Jadi bagaimana pandainya kita mengajak masyarakat. Karena tadi sudah banyak juga bantuan pemerintah yang mendukung kegiatan tersebut. Ada kelompok tani, ya, ada kelompok tani dari Dinas Pertanian dan dari DKP sendiri. Ada lagi KLPL, ya, kawasan rumah lestari pangan. Jadi sebetulnya tidak perlu membeli. Jadi bibit-bibit yang mau ditanam di pekarangan tadi bisa kita ambil dari bantuan dari tadi KLPL ataupun dari kelompok tani. Kelompok tani itu sendiri sudah ada 20 sampai 25 rumah. Kalau seandainya di kampung itu ada 150 rumah, berarti sudah 50 rumah itu sudah ada tanamannya harusnya. Nah, ini yang menjadi kendala bagi kita. Nah, kami berharap, tadi Pak, kegiatan ini tidak akan terlaksana kalau emak-emak saja yang melaksanakan. Jadi ini perlu kerjasama kita semua dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, kemudian juga dari tokoh-tokoh masyarakat. Kami selalu sampaikan kepada ketua tim penggerak PKK kampung, kegiatan hatinya berkata ini tidak terlaksana kalau hanya ibu-ibu yang masyarakat. Mungkin ada kolom di sini bisa dibayar, ada kolom Pak, ya. Mohon maaf, Pak Kolom tadi yang tidak disampaikan. Jadi juga ada kaitannya dengan kolom Pak. Jadi kami sangat berharap kepada kolom untuk selalu menyuluh masyarakat untuk penanaman atau pemanfaatan sekarang.
terus Lanjutkan. tetap bekerja. Lanjutkan. Salah satu tujuan dari gerakan Aku Hati PKK itu adalah bagaimana masyarakat bisa menciptakan ketahanan pangan di dalam keluarganya. Salah satu yang sudah kita lihat hasilnya seperti yang kita lihat ini. Ini salah satu contoh dari ketahanan pangan yang diwujudkan di dalam rumah tangga, di mana dimanfaatkan dengan tanaman-tanaman selain dengan tanaman hias, juga ditanam dengan tanaman-tanaman yang bisa selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, juga bisa digunakan untuk menambah pendapatan. Jadi ini mungkin ibu ini tak akan termakan semua ini sudah berlebih ya. Jadi bisa menambah income tadi. Ibu itu tadi katanya menjual 1,5 kilo. Kalau kita ambil ini mungkin ada puluhan kilo lagi yang masih ada. Jadi ini salah satu contoh dari pelaksanaan kegiatan hatinya PKK tadi, yaitu pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi kami berharap tidak hanya di rumah ibu ini. Nah, jadi bagi masyarakat kampung Mandiangin, bukan hanya ini merupakan daerah rumah contoh, jadi ini bisa dijadikan contoh dan ibu ini bisa kita jadikan sebagai narasumber. Bagaimana kegiatan ini nanti bisa dilaksanakan di semua rumah yang ada di kampung Mandiangin ini. Inilah harapan kita supaya masyarakat itu bisa menciptakan ketahanan pangan di dalam keluarganya. Jadi kami sangat berterima kasih kepada ibu ini bahwa ibu ini bisa menjadi contoh di dalam masyarakatnya dalam perwujudan Aku Hatinya PKK.